بالتحذير من الإنكار على الأولياء والصالحين. قال ابن عطاء الله رحمه الله في لطائف المنان: ما نصر وصية وإرشاد أيها الأخ أن تسعى إلى الواقعين في هذه الطائفة المستهزئين به لئلا تشفق من عين الله وتستوجب المقت من الله، فإن هؤلاء القوم جلسوا مع الله على حقيقة الصدق والإخلاص والوفاء ومراقبة الأنفس مع الله سبحانه وتعالى. قد سلموا قيادهم إليه وألقوا أنفسهم بين يديه وتركوا الانتصار لأنفسهم حياء بربوبيته وكفاء بقيوميته، فقام لهم بأوفى ما يقولون لأنفسهم كالمحارب لمن حاربه والمغالب لمن غلبه. وقد تبلي هذه الطائفة بالترتيب خصوصا أهل العلم الظاهري، فقل أن تجد منهم من ينشرح صدره للتصديق بولي معين، بل يقول لك: نعم نعلم أن الأولياء موجودون ولكن أين هم؟ ألا يذكر له أحد إلا أخذ يرفع خصوصية الله ولسان بالإحتجاج عاريا من وجود نور التصديق، فاحذر ممن هذا واسكر وحذر منه فرارك من الحسد. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa wal intifa wal mudzakarah wat tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam al-arif billah al-habib Zain bin Ibrahim bin Smith fi kitabih ila qawli al-faslur rabi' fi at-tahdhiri min al-inkari ala al-awliya was salihin. Kita sampai fasal yang keempat. Fasal yang keempat, di sini kita dianjurkan untuk hati-hati, jangan mudah kita ini inkar kepada aulia dan ingkar kepada orang-orang soleh. Mungkin kita melihat apa yang dilakukan oleh aulia tidak sesuai dengan yang kita pelajari dalam kitab-kitab. Hati-hati. Kenapa? Bisa jadi yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan syariat yang mungkin kita belum membacanya. Sampai diriwayatkan dulu. Ada di satu pasar tempat perzinahan. Di satu pasar ada tempat perzinahan. Perempuan-perempuan yang datang ke pasar mayoritas mereka berbuat zina wal iyadzubillah. Akhirnya seorang wali ingin menggagalkan daripada perbuatan mereka. Akhirnya berdiri di pasar, di gerbang pintu pasar berdiri si wali. Setiap perempuan yang mau masuk ke situ dipegang sama wali, itu perempuan. Akhirnya nggak jadi pulang. Semua perempuan yang mau lewat dipegang lagi, nggak jadi. Ada tolibul ilim, ada ulama saat itu ingkar dengan perbuatan daripada si wali. Ingkar. Kata si wali, aku melakukan ini ada manfaatnya. Mereka yang telah aku pegang, mereka nggak jadi untuk berzina. Dan kenyataan mereka nggak jadi berzina. Akhirnya si orang yang punya ilmu tadi, karena kurang ajar dengan walinya Allah subhanahu wa ta'ala, dicabut ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Habis ilmunya. Sampai dia minta maaf kepada wali tersebut dan dikembalikan lagi ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan mudah kita ini ingkar kepada perbuatan para aulia yang memang dia jelas-jelas aulia. Bukan kita menganggap dia wali, tapi jelas-jelas orang ulama pun mengakui dia wali. Hati-hati, jangan mudah ingkar kepada mereka. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Lataiful Minan. Ibnu Athaillah As-Sakandari ini teman daripada Al-Imam Muhammad bin Sa'id As-Sonhaji Ad-Dilasi Al-Busiri.
Ibnu Athaillah ini teman satu kelas Imam Busiri pengarang daripada Burdah. Teman satu kelas. Mereka berdua ini sama-sama belajar kepada gurunya Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi belajar kepada Qutbus Samadani Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi teman ini, Ibnu Athaillah dan Imam Busiri teman. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kedua orang ini istimewa, memiliki keunggulan di dalam bidang masing-masing. Al-Imam Busiri memiliki keunggulan dalam bidang syair. Hebat Al-Imam Busiri. Dikatakan oleh Amirus Syu'ara, pemimpin daripada para penyair, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Syaughibik yang ada di Mesir. Semua penyair yang memuji baginda Nabi Muhammad SAW, yamshun wara'a al-Busiri ala nahjil burdah. Semua penyair-penyair yang memuji Nabi Muhammad, mereka berjalan di belakang Imam Busiri mengikuti daripada qasidah burdah. Saking hebatnya. Nah, sedangkan Al-Imam Ibnu Athaillah, kata Ibn Hajar, memiliki keahlian kehebatan dalam prosa. Prosa itu nathar. Ya ini lawan daripada syair yang kita baca ini, ya ini nathar. Ahli dalam menulis kalam-kalam hikmah, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Wasiyatun wa irsad. Di sini ada wasiat dan petunjuk daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa wasiat beliau? Iyyaka ayyuhal akh antas'a ilal waqi'ina fi hadhihi ta'ifatil mustahzi'ina bihim li'alla taskuta min ainillah wa tastaujibal makta minallah. Hati-hati wahai saudara. Hati-hati, kata Imam Ibn Athaillah. Jangan sampai kalian ini jatuh atau tenggelam di satu perbuatan yang sifatnya tankis, mengkritik daripada para aulia dan sholihin. Hati-hati, jangan sampai kamu itu terjerumus ikut dengan orang-orang yang suka mengkritik, meremehkan, merendahkan daripada para wali-walinya Allah dan orang-orang soleh. Terlebih-lebih mustahziin istihza itu mencaci maki. Hati-hati. Kita ini kalau ngeritik aja sudah salah, apalagi mencaci maki. Kenapa? Para aulia itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Li'alla taskuta min ainillah wa tastaujibal makta minallah. Ditakutkan kalian yang suka mengkritik daripada orang-orang soleh, terlebih-lebih mengkritik daripada para aulia, ditakutkan kalian ini jatuh daripada kedudukan di sisi Allah. Artinya jatuh dari pandangan Allah, kamu jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jauh daripada Allah, dia akan juga jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang sudah jauh dari Allah dan jauh daripada Nabi Muhammad, apa yang bisa diharapkan dari orang tersebut? Dari Allah jauh, dari baginda Nabi Muhammad jauh, apa yang diharapkan? Sedangkan kita ini hidup mencari ridhonya siapa? Ridhonya baginda Nabi Muhammad dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka mengkritik, membicarakan daripada para aulia dan orang soleh, dia akan jatuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jatuh daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan mendapatkan al-makta, diusir dia ini daripada Allah Subhanahu. Kalau sudah diusir oleh Allah, mau mendekat kepada siapa dia? Mau mendekat kepada Nabi Muhammad gak bisa. Mau mendekat kepada Nabi gak bisa. Dia diusir oleh Allah, diusir dari hadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
fa inna haula'il qauma jalasu ma'allahi ala haqiqati sidqi wal ikhlasi wal wafa'i wa muraqabatil anfasi ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Fa inna haula'il qaum, al-qaum ini bisa jadi tiga, bisa jadi ataf bayan, bisa jadi badal, bisa jadi naat. Karena mereka ini para aulia dan orang-orang soleh. Mereka ini duduk bersimpuh di hadapan Allah ala hakikati sidqi. Mereka duduk di atas kejujuran. Mereka tidak berani berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia yang lain kita, sering kita masih berdusta kepada Allah, dikira Allah tidak mengetahui kita. Tidak dengan mereka para aulia. Semua yang dilakukan ala sidqi, dilandasi dengan kejujuran. Wal ikhlas, semua yang dilakukan oleh para aulia dan orang-orang soleh dilandasi dengan ikhlas. Mereka sholat bukan karena dipaksa, mereka sholat sunnah tidak dipaksa, mereka puasa pun tidak dipaksa, tapi murni ikhlas untuk siapa? Murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wafa'i bih, dan mereka semuanya tulus karena Allah, enggak dibuat-buat oleh mereka, enggak dibuat-buat. Mereka ibadah enggak dibuat-buat. Bukan ingin dilihat dia ini ahli ibadah, bukan ingin dikatakan dia ini ahli puasa, tidak. Mereka benar-benar ikhlas, tulus, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lakukan atas dasar kejujuran, bahwasannya mereka sadar adalah hamba yang lemah, hamba yang membutuhkan daripada pertolongan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa muraqabatil anfas ma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka selalu mengawasi setiap daripada nafas-nafasnya. Mereka awasi, hembusan nafasnya pun mereka awasi. Hembusan nafas itu mereka hembuskan untuk siapa? Untuk Allah apa selain Allah? Mereka hembuskan untuk baginda Nabi atau untuk orang lain? Sampai hembusan nafas pun mereka awasi benar-benar itu adalah di jalannya Allah dan di jalannya manusia yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad sallamu qiyadahum ilaih. Seandainya ibarat mereka ini mobil, mereka serahkan setirnya sudah kepada Allah. Mereka enggak mau menyetir sudah. Ibaratnya terserah Allah mau dibawa kemana, mereka sudah bersimpuh. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mereka tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki keinginan. Keinginannya diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alqaw anfusahum baina yadeh, dan mereka menjatuhkan dirinya, artinya mereka bersimpuh, mereka ibaratnya berebah di hadapan daripada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada mayit mati kemudian kita yang memandikan, terserah yang memandikan. Mayit itu mau dibalik ke kanan, mau dibalik ke kiri, mau dimandikan kakinya dulu atau perutnya dulu atau telinganya atau kepalanya, terserah. Begitu mereka telah menyerahkan dirinya semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diserahkan sudah, jangankan dirinya, nyawanya pun diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para aulia. Wa tarakul intisara li anfusihim. Seandainya mereka ini diganggu oleh orang lain, mereka diganggu, mereka dikucilkan, mereka dijahati, tarakul intisar, mereka tidak mau membela dirinya sendiri untuk melawan mereka, gak mau membela dirinya untuk melawan orang yang mengganggu, untuk menolak daripada orang yang berbuat jahat kepada mereka. Kenapa? Hayaan min rububiyatih waktifaan biqayyumatid niyatih. Mereka malu dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan mereka merasa cukup bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur daripada semua yang diinginkan olehnya para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu mereka mau melawan daripada orang-orang yang mengganggunya, yang menyakitinya, malu mereka. Mereka merasa selalu diawasi Allah dan Allah ini tahu dengan kejadian ini semua. Dan mereka merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala qaimun binafsi, merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunaikan semua yang dia inginkan. Hajat-hajatnya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu, sehingga dengan memasrahkan dirinya kepada Allah, pasrah dirinya kepada Allah, faqama lahum bi aufa ma yaqumuna li anfusihim kal muharib liman harabahum wal mughalib liman ghalabahum. Akhirnya apa? Goma Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah sebagai wakil daripada mereka, Allah mengerjakan yang harusnya dikerjakan oleh mereka, bahkan sesuatu tersebut dilakukan, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sempurna seandainya itu dilakukan oleh si wali itu sendiri. Seandainya wali tersebut itu melawannya, itu kalah dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada si wali tersebut dengan membentengi itu wali. Kal muharib liman harabahum, seakan-akan Allah ini memerangi daripada mereka. Allah memerangi daripada siapa? Mereka yang mengganggu daripada para aulia. Wal mughalib liman ghalabahum, seakan-akan Allah ini mengalahkan mereka. Mungkin kalau wali itu melawan butuh proses untuk mengalahkan, butuh proses untuk memerangi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu apa? Proses untuk mengalahkan mereka dan menghancurkan daripada mereka. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat, raja daripada segala raja. Wa qadibtu liya hadhi ta'ifatu bil khalaq. Kadang-kadang para aulia ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mungkin mendapatkan ujian sakit perut, mendapatkan ujian sakit gigi. Kalau ujian seperti itu biasa bagi para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ujian daripada para aulia, ujiannya itu datang dari sesama makhluknya. Ujian itu datang daripada sesama makhluk. Diganggu, diberitakan yang isinya fitnah, bahwasanya si wali ini berbuat itu, alhasil difitnah. Gangguannya berasal daripada sesama manusia, difitnah namanya, difitnah kelakuannya. Khususnya yang berbuat ini adalah ahlul ilmi dhahir, orang yang hanya menguasai ilmu yang dhahir, orang yang hanya belajar ilmu dhahirnya saja, batinnya enggak dipelajari. Mereka meninggalkan daripada ilmu hati, ilmu tasawuf mereka tinggalkan. Tapi ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu alat, ilmu tafsir mereka kuasai. Tapi untuk ilmu hati mereka tidak menguasai. Padahal kita ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk juga belajar ilmu hati. Ilmu hati juga hukumnya fardu. Dalam Zubat disebutkan wa ilmu da'in lil qulubil mufsidi kal ujbi wal hikdi wa da'il hasadi. Jadi fardu juga bagi seseorang itu mempelajari daripada ilmunya hati. Orang yang belajar ilmu zahirnya saja tidak mempelajari batinnya, itu paling banyak ingkar kepada para aulia, merasa dirinya alim, merasa dirinya hebat, merasa dirinya ahli fikih, merasa dirinya ahli nahwu, merasa dirinya ahli tafsir dan ahli-ahli yang lainnya. Faqalla antajida minhum man yansharihu sadruhu litasdiki biwaliyin muayyan. Sedikit sekali kita ini mendapatkan mereka ahlul ilmi dhahir,
sedikit sekali kita mendapatkan orang-orang yang menguasai ilmu zahir, hatinya ini puas atau percaya dengan adanya seorang wali. Kadang-kadang mereka ini ingkar, mereka ini. Sedikit daripada mereka itu yang hatinya mau menerima dengan keberadaan wali. Kenapa? Karena mereka ini merasakan dirinya apa? Hebat, alim dan menguasai daripada ilmu. Padahal mereka hanya casingnya saja, seperti casingnya orang-orang yang punya ilmu, tapi batinnya kosong kayak Habib Jina. Jadi hanya casingnya saja mereka ini seperti orang-orang yang punya ilmu. Bal yaqulu laka, bahkan orang-orang yang ahli ilmu zahir, kadang-kadang berkata kepadamu gini, "Na'am, iya. Na'lam anal auliya maujudun." Iya, kita tahu bahwasannya para aulia itu ada. Iya, saya percaya wali-wali itu ada. Bukan kami enggak percaya, kami percaya. Tapi masih ada tapinya. Walakin ainahum. Kata mana mereka? Begitulah orang ahli ilmu zahir. Mana mereka? Iya ada wali, walakin ainahum, tapi mana mereka? Jadi masih ada ingkar. Masih ada ingkar dalam hatinya kepada walinya Allah Subhanahu. Fala yudhkaru lahu ahadun illa akhadha yarfa'u khususiyatallahi fi. Tidak disebutkan salah seorang namanya wali di hadapannya, tidak disebutkan nama seorang wali di hadapannya, kecuali dia mengembalikan semuanya kepada Allah. Iya, itu Allah yang ngasih. Kalau nggak dikasih keistimewaan oleh Allah, ya dia ini bodoh. Jadi kalau disebutkan nama wali kayak apa namanya, terbakar gitu, kepanasan dirinya. Oh iya, itu Allah Subhanahu wa taala yang ngasih. Padahal dia apa namanya pasrah aja sudah baik baginya. Pasrah, tidak ingkar itu sudah bagus, tapi tidak, masih ingkar. Tolikol lisan bil ihtijat, lisannya ini lancar. Kalau apa namanya untuk berdebat lancar, sudah ada wali-walian. Orang sembayangnya gitu, sholatnya nggak ada ilmunya kok wali. Jadi dia ini apa? Lancar kalau untuk membuli daripada seorang wali. Arian min wujudi nuri tasdik, tapi lisannya pintar ngomong, tapi hatinya kosong daripada cahaya kejujuran. Kosong hatinya daripada cahaya kebenaran, ini kosong. Dia selalu merasa dirinya yang benar, yang lain itu salah. Fahdhar mimman hadza wasfuh wa firra minhu firaraka minal asad, intaha. Hati-hati kalau kamu bertemu dengan seseorang memiliki sifat seperti ini, hati-hati. Orang seperti ini kalau ditemukan, hati-hati. Firra minhu firaraka minal asad. Larilah kamu ketika bertemu dengan orang ini, artinya lari sini, jangan duduk bersama, jangan berkumpul dengan mereka, tapi pergilah engkau menjauh, sebagaimana engkau kalau bertemu dengan singa gimana? Apa kamu mendekat? Ya dimakan kamu kalau mendekat daripada singa. Begitu juga kalau engkau mendekat orang-orang seperti itu, akhirnya kamu terprovokasi, akhirnya kamu juga apa? Ikut dengan ucapannya dan mendapatkan apa? Mendapatkan laknat dan teguran daripada Allah karena engkau juga ikut ingkar kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyiduna Syekh Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an wa nafa'allahu bih, man ankara 'alal arifin ubtuliya biqaswatil qalb. Siapa orang yang ingkar kepada walinya Allah, mereka akan mendapatkan ujian penyakit berupa qaswatil qalb, hati yang keras. Orang yang ingkar kepada walinya Allah akan mendapatkan penyakit hatinya ini keras. Kalau hatinya keras itu biasanya apa? Sulit untuk menerima daripada nasihat, sulit untuk menerima Al-Quran, sulit menerima hadisnya Nabi Muhammad. Bukan cuma mereka ini seperti binatang ternak, balhum adol, tapi mereka lebih apa? Lebih sesat daripada binatang-binatang ternak. Hati-hati. Kalau bisa kita ini apa? Husnudon kepada setiap daripada hambanya Allah.
Setiap hamba Allah yang kita temui, kita husnudon. Mungkin dia Nabi Khidir, husnudon. Dulu diceritakan di negeri Syibam. Negeri Syibam itu tempatnya para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Syibam tempat walinya Allah. Ada orang nggak percaya kalau di situ tempat walinya Allah. Dia ingin tahu benar enggak negeri Syibam di kota Syibam ini tempatnya wali. Ini orang soleh ini. Akhirnya dia pergi ke masjid, duduk di samping pintu, bawa kaleng itu. Kemudian sama batu kecil-kecil. Setiap ada orang lewat, dilihat wajahnya bercahaya, terlihat akhlak perangai yang baik dalam dirinya, dimasukkan itu batu ke dalam kaleng. Ini walinya Allah. Lewat lagi dilihat orang seperti itu, masukkan lagi, walinya Allah terus. Memang orang-orang aulia semua situ. Menjelang waktu adzan Jumat, menjelang adzan, ada orang pakaiannya lusuh. Kalau dilihat bukan ulama, bukan orang ahli ibadah. Ketika sampai di gerbang, nggak dimasukkan. Akhirnya ini orang mendekati si ulama tadi, dekati. Ya fulan, iya, masukkan juga batunya, aku wali katanya. Sampai ditegur, masukkan juga batunya, aku ini sama seperti yang lain. Aku termasuk walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi husnudon aja kita kalau ketemu dengan hambanya Allah Subhanahu, apalagi kita ketemu dengan apa? Ulama, dengan kiai, dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, husnudon yang banyak. Wa qala Syekh Abu Turab An-Nakhshabi, rahimahullahu ta'ala, idza alifal qalbu al-i'rad anillah sahibathul waqi'a fi ahlillah. Jika hati itu terbiasa berpaling dari Allah, hati sudah terbiasa berpaling dari Allah, apa yang terjadi? Hatinya ini selalu ingkar kepada ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya ini ingkar kepada aulia, hatinya ini ingkar kepada orang-orang soleh. Wa'lam anna anbiya Allah wa awliya'ah yatakhallaquna birrahma ma'a ibadillah. Ketahuilah, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, para anbiya, para nabi-nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan para aulia, mereka memiliki akhlak yang sama. Apa akhlaknya? Ar-rahmatu ma'a ibadillah, hatinya memiliki rahmat, kasih sayang yang besar kepada semua hamba Allah, bukan saja kepada manusia. Mereka juga kasih sayang kepada hewan-hewan karena mereka anggap hewan-hewan tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu. Al-Imam Sayyidi Ar-Rifai, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai itu seorang wali besar di zamannya. Al-Imam Ahmad Rifai ini wali besar di zamannya. Beliau tinggal di Baghdad. Beliau itu lama tidak menunaikan daripada ibadah haji. Suatu saat ketika beliau menunaikan ibadah haji, beliau ditemani puluhan ribu atau ratusan ribu dari jamaahnya. Jadi murid-muridnya dan pecintanya puluhan ribu, 12.000 atau 100.000 lebih menemani dalam perjalanan haji. Kenapa? Mereka ingin mengambil kesempatan haji bersama dengan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, wali besar di zamannya. Orang haji atau umrah itu yang afdol mikot itu mengambil daripada Dzul Hulaifah atau Bi'run Ali atau dari Madinah. Ketika ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, Sidi Ahmad Ar-Rifai mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya namanya wali, salam kepada Nabi, langsung mendapatkan jawaban dari Nabi Muhammad, Waalaikumsalam. Itu semua puluhan ribu mendengar suara baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Imam Ahmad Rifai suatu saat keluar dari kota Baghdad, ketemu di depan pintu gerbang kota Baghdad
seekor anjing yang menjijikkan, sakit, penuh dengan kotoran. Dilihat ini anjing najis. Liurnya najis ini. Membersihkannya perlu 7 kali apa? 7 kali basuhan air, salah satunya dengan debu. Cuma kata Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, ini meskipun anjing ini kotor, jelek, luka semua badannya, ini anjing makhluk daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjing ini termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku tidak mengobatinya, aku takut nanti di akhirat dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditanya kenapa tidak mengobati daripada anjing itu, padahal dia adalah makhlukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak jadi keluar, diobati ini anjing dan dikasih makan. Setiap hari itu Imam Ahmad Ar-Rifai keluar dari Baghdad ke pintu gerbang kota, ngasih makan dan mengobati anjing ini sampai sembuh. Baru dilepas itu anjing. Ada orang yang kepo, ada orang yang fudul ingin tahu. Imam, kenapa Anda ini kok memberi makan anjing, mengobati anjing? Biarin aja anjing itu mati kelaparan. Ya wong anjing itu najis kok Imam. Kata Sayyidi Ahmad Rifai, ini anjing memang najis. Ini anjing memang menjijikkan. Tapi bukankah ini anjing sepertimu, makhluk daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya benar. Engkau seandainya punya keluarga sakit, kira-kira kau mengobatinya, memberikan makan atau tidak? Ya mengobati dan memberikan makan. Begitu juga ini anjing termasuk makhluknya Allah Subhanahu. Fala yad'una ala man dhalamahum. Wali-walinya Allah itu kalau diganggu, disakiti, tidak mendoakan jelek sedikit pun kepada orang yang mendolimi atau berbuat jahat kepadanya. Da'a, fi'il da'a itu mendoakan. Kalau setelahnya ala itu doa jelek. Kalau lahu setelahnya berarti doa baik, tergantung siyaqul kalimat, tergantung di sini aturan daripada kalimatnya. Mereka para aulia gak pernah mendoakan siapapun jelek, gak ada. Bahkan ketika mereka disakiti pun, yang menyakiti didoakan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyakiti didoakan panjang umur, sehat walafiat. Begitu para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaira annallaha subhanahu yagharu alaihim an tuntahaka hurmatuhum aw yuqta'a haramuhum aw tughfar dhimamuhum. Benar para aulia, mereka itu tidak pernah mendoakan jelek. Tapi masalahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang cemburu kepada aulia para wali-walinya. Allah cemburu dan marah jika ada kekasihnya para wali-walinya disakiti, dijahili dan diganggu. Walinya terima apa adanya, sabar. Tapi Allah yang gak mau sabar, tidak mau melihat kekasihnya para aulia diganggu, disakiti, diinjak-injak. Gak mau mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala gak mau melihat mereka para aulia disakiti, dibuli, kemuliaannya diinjak-injak dan kehebatannya dibatalkan oleh mereka. Fa inda dzalika yaqumu lahumul haqqu wa yantaqimu lahum mimman adahum wa yunsifu mimman nawa'ahum. Ketika para aulia diganggu, ketika para aulia disakiti, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala membalas mereka yang menyakiti. Wa yantaqimu lahum mimman adahum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yantakim, menerkam atau marah, menegur mereka yang memusuhi para aulianya. Wa yunsifu mimman nawa'ahum. Dan Allah membuat mereka munsif. Orang-orang yang mengingkari aulia dibuat mereka ini insaf. Mereka ini sadar. Mereka insaf atas perbuatan yang mereka lakukan dengan mengganggu para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini perbedaannya dengan Al-Quran, sama-sama kalamnya Allah.
Sama-sama kalamnya Allah. Kalau hadis qudsi bahasanya itu bahasanya Nabi, cuma maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Al-Quran, semuanya daripada Allah Subhanahu. Hadis qudsi, Al-Quran, kita memegangnya harus punya wudhu, tapi tidak dengan hadis qudsi. Walaupun tidak punya wudhu, boleh bagi dia untuk memegangnya. Orang yang junub nggak boleh membaca Al-Quran, tapi boleh kalau mengucapkan hadis qudsi, walaupun kurang baik. Jadi hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis qudsi itu dinisbatkan kepada Allah. Apa di sini yang dikatakan oleh Allah? Allah sendiri berkata, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Adzantu ay a'lamtuhu anni muharibun lahu. Siapa orang yang menggangguku? Gimana maksud Allah Subhanahu wa ta'ala mengganggu Allah? Di sini dikatakan mengganggu Allah itu dengan mengganggu daripada para walinya, menyakiti para wali-walinya, mengganggu daripada para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa namanya? Siapa yang mengganggu daripada para wali-waliku, kata Allah, faqad adzantu bil arab, ai adzantu a'lamu, aku umumkan kepada mereka perang kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ngajak perang, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ngajak perang kepada kita, kira-kira siapa yang berani melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang berani melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Seandainya kita punya senjata yang canggih pun, rudal dan yang lainnya, kira-kira bisa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sama wali saja nggak bisa, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu itu pesawat-pesawatnya Belanda itu, sama Mbah Hasim, sama Mbah Khalil Bangkalan, ditaleni, diikat, tidak bisa miber sudah, tidak bisa miber. Kacang hijau itu, biji-biji kacang hijau, dilempar sama mereka zaman dulu, sama kiai, jadi bom. Kalau sekarang kacang hijau dilempar, jadi kolak. Kacang hijau dilempar, jadi kolak, coba lempar jadi kolak nanti. Kalau mereka dulu Mbah Hasim, Mbah Khalil Bangkalan, dilempar jadi bom, ketakutan mereka Belanda. Sekarang jadi kolak, kenapa bukan wali soalnya? Yang ada wali murid. Kenapa di sini Allah mengumumkan berperang dengan mereka? Wadzalika li annal waliya la yantasiru li nafsi. Karena para wali itu tidak membela dirinya. Kenapa mereka sabar? Fayakunullahu subhanahu wa ta'ala huwaladzi yantasirulah. Ketika mereka tidak membela dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung membela mereka. Fa na'udzubillahi min mu'adati auliya. Kita berlindung dari Allah, kita berlindung kepada Allah daripada mengganggu dan memusuhi para wali-walinya. Qala Sayyidil Al-Imam Ahmad bin Idris Al-Maghribi. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Idris Al-Maghribi Al-Hasani. Ini Imam Ahmad bin Idris ini hebat. Beliau katakan, aku membaca Al-Quran beserta maknanya, tafsirnya itu 800 kali hatam. Setiap aku membacanya, aku ulangi lagi, aku mendapatkan makna yang berbeda setiap kali, meskipun ayat yang sama. Baru ketika aku membaca satu ayat, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwasanukri'uka falatansa illa masya Allah. Ketika sampai itu aku melihat ibaratnya maknanya Al-Quran, tafsirnya ini seperti samudra yang tidak bertepi. Makanya sebagian guru-guru kita, Habib Ahmad bin Husain Aidid yang sering datang ke sini, beliau mengijazahkan, kalau kepingin hafalannya kuat, kalau kepingin punya hafalan kuat, itu ketika sampai sanukri'uka falatan sa illa masya Allah, ulangi 10 kali.
Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Ulangi 10 kali. Insya Allah itu memberikan kekuatan dalam hafalan. Allah Allah antah takira musliman. Apa artinya Allah Allah itu? Ada lagu Arab artinya Allah Allah. Kadang-kadang Allah Allah ini bukan bermakna Allah. Allah itu hati-hati artinya bahasa Arab. Allah Allah hati-hati. Allah Allah antah takira musliman. Hati-hati jangan kamu meremehkan dan merendahkan kau orang muslim. Autu'dhiyahu atau mengganggu orang muslim. Kenapa? Faqad yakunu waliyan min auliyaillah wa anta la tash'ur. Bisa jadi orang muslim yang kamu rendahkan, yang kamu ganggu, ternyata dia walinya Allah Subhanahu. Kalau sudah termasuk walinya Allah, fatakuna dakhilan fi ghadabillah. Akhirnya kamu masuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai atau yang marah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan innallaha la yaghdabu li auliya'i kama yaghdabul laitsu li asbali. Allah itu sangat marah jika walinya itu diganggu. Allah itu sangat marah jika ada walinya diganggu. Sebagaimana singa Raja Rimba marah ketika anaknya diganggu. Asbal jamak daripada syibil. Syibil itu anak singa. Biasanya dalam pepatah biasanya dzaka syibil hadza syibil min dzakal asad. Ya, ini anaknya singa ya sama dengan singa. Artinya kalau ada seorang kiai, ada ulama punya anak, ya anaknya bukan kucing, ya sama seperti mereka, sama singanya, cuma mungkin belum kelihatan, belum muncul seperti bapaknya, ya tunggu saja. Kenapa? Karena orang tuanya itu masa hidupnya gak pernah berhenti, gak pernah lepas mendoakan daripada siapa? Anak-anaknya. Makanya husnudzon kepada anak-anak daripada orang soleh, husnudzon juga kepada anak-anak, para kiai, para ulama, anak-anaknya guru. Mungkin hijab kita yang ditutup oleh Allah, kita tidak melihat daripada kemuliaan, kelebihan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga kita meremehkan, menganggap dia itu seperti orang biasa. Seandainya Allah membuka hijab daripada kita, niscaya kita akan melihat anak-anak daripada guru itu sama dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu takdim kepada para walinya, hormat kepada para walinya, sehingga kita mendapatkan barokah daripada mereka. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wal usul wa ila hadratir rasul abil batul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yaghfir dzunubana wa yastur uyubana yafriq qulubana yasin qalbana wa ala ta'atika inna wa la babika hadrna thumma majid ahmad bin sayyid fakil muqaddam ali ba'da rasul fi jami sadatina ali abi alawi thumma ila al-habib Muhammad al-Habsi thumma ila ruhi syekhina al-hima aki haj Muhammad Zayadi Zain wa zawjati yang tahu syabirah al-Fatihah.